Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu jemaah hormati, pertama-tama hari ini kita mendengarkan bahasa kita sebagai Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah mengamankan kepada kita segala kenikmatannya dan nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam ini kita masih diberikan kesempatan dalam menunaikan salah satu ibadah kita, yaitu dalam melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat sunat tarawih berjamaah, serta nanti sholat dilaksanakan dengan sholat sunat witir berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dalam satu halangan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda suri kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita dinantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu jemaah yang berbahagia, kami akan foto ini kalau ada di komentar dunia 5 fasilitas mewah bagi ahli puasa di akhirat. Bapak-bapak, ibu jemaah yang hormati, mungkin kita sudah tahu ya, apa itu puasa. Tidak hanya menahan lapar, menahan untuk tidak makan, tidak minum, menahan nafsu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tapi puasa itu kabulun Allah, langsung diberikan sama Allah. Bahwa dalam kitab tafsir dan tafsir al-Misbah bahwa dijelaskan Allah akan menyediakan fasilitas-fasilitas mewah bagi para ahli puasa. Yang pertama, fasilitas pemutihan dosa. Berarti pemutihan dosa gampangnya adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Bahwa puasa adalah salah satu sarana penghapus dosa yang telah lalu apabila dilakukan secara tulus. Jadi kita dalam ibadah puasa itu sebenarnya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tentu siapa yang tidak berhijrah mendapatkan ampunan dari dosa. Bahwa karena setiap tindakan yang kita lakukan di setiap harinya secara tidak langsung itu pasti akan menambah beban dosa kita. Karena kita juga setiap hari diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lainnya serta meminta ampunan kepada Allah. Nah, disitulah karena alasan kita secara tidak langsung setiap hari pasti akan berpotensi menciptakan dosa-dosa. Maka dari itu, apa yang kita lakukan pasti ada potensi mendapatkan dosa. Karena apabila tidak ada dosa, maka ampunan dari Allah tidak akan berlaku. Untuk yang kedua, Allah akan memberikan fasilitas yakni aroma wangi yang melebihi minyak katsuri.
Ini adalah kaitannya dengan angkutan bahwa orang yang berpuasa itu kan pasti bau-baunya tidak enak. Dan di sini dijelaskan bahwa lakon kami soal ini atiyabu indokohi nilai rizki. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak katsuri. Mungkin sahabat minyak katsuri itu minyak yang paling wangi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa hal sekecil itu, persoalan seperti ini dikhususkan tersendiri bagi Allah, dan kenapa tak selalu dimungkinkan dalam janji Allah pada hamba-hamba yang berpuasa? Karena bagi Allah terkait orang yang berpuasa sungguh akan dihargainya, bahkan sekalipun menyangkut bau mulut. Bayangkan bau mulut saja dihargai. Bagaimana kalau dianya orang berpuasa, senyumnya orang berpuasa, sedekahnya orang berpuasa, pasti akan lebih dihargai, apalagi bau mulut saja. Jadi bagaimana hal-hal yang lain juga yang disebutkan dengan orang yang berpuasa. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu adalah wangi. Yang ketiga, fasilitas dari Allah adalah syafaat atau pembelaan di hari kiamat. Di mana ketika nanti di akhirat tidak ada pertolongan lagi, maka ibadah puasa ini akan datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis, asyam wal Quran yasba'ani bil 'adli yaumal qiyamah yaqulu ya ay rabbi mana'budu ta'ala wa syahawati bin nahar fasabbihni bi, yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat baginya. Jadi kita tidak hanya bergantung pada syafaat kanjeng Nabi walaupun kita selaku umatnya, tapi kita bisa mencari syafaat lainnya, yaitu dengan baca Al-Quran serta melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau Allah nanti kita tergolong hamba-hambanya yang akan diberikan syafaatnya dengan kita makan berpuasa. Kemudian selanjutnya pintu surga Ar-Royan. Allah akan menyiapkan pintu khusus bagi para pecinta puasa. Dan terus buatan cinta kali puasa mungkin nanti akan disiapkan pintu juga. Tapi wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang yang senantiasa cinta kepada puasa, maka tentu akan diberikan pintu khusus bagi Allah. Bagaimana yang disampaikan oleh surat hadis, inna fi jannatil babar yuqalu lahu ya yadkhulu minus sa'iduna yawmal qiyamah. Sesungguhnya di surga nanti ada suatu pintu yang bernama Ar-Royan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Itu riwayat Imam Bukhari. Nah, tentu ini juga sekali bahwa ibadah puasa itu mempunyai kedudukan tersendiri di mata Allah. Bahkan kedudukannya sangat mulia. Hingga bagi kita atau bagi yang mereka yang gemar berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pintu khusus yang disebut Ar-Royan. Dan itu semoga kita nanti akan diberikan pintu khusus oleh Allah yang berpuasa. Dan yang terakhir adalah fasilitas dengan kegembiraan tertinggi, yaitu dengan Allah. Jadi ada dua kegembiraan ketika untuk orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kegembiraan ketika menyambut buka puasa. Maksudnya kan senang boten nek poso senang mukul ketemu buka. Senang boten. Senang gitu. Karena kan kita setiap hari sehari pun pasti menahan lapar, apalagi ketika bekerja, beraktivitas full pasti merasa lemas. Nah, pasti yang dinanti-nantikan adalah berbuka puasa. Bagaimana saya juga kalau di rumah nunggu buka itu tak ada sampai suwe. Kadang
ada sering di suatu stadion sambil ada tapi sambil direct. Itu adalah sebagai bentuk senangnya ketika menanti berbuka puasa. Mungkin para pengajian sambil dengan keberkahan terus. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah disebutkan dalam suatu hadis, "Besok ini farhatani farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan atau dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama tadi adalah saat berbuka. Kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu Rohnya. Itu sebenarnya imam Muslim. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita selaku umat Muslim yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini pasti nanti akan diberikan fasilitas-fasilitas mewah dari akhir nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan tulus. Yang tentunya harus lebih semangat. Maka kita jalani sisa Ramadan yang sudah berjalan ini dengan penuh kesabaran, dengan keikhlasan bahwa setiap tetes keringat dan rasa lemas yang kita lakukan adalah tiket untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas istimewa di akhirat nanti. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa menikmati fasilitas-fasilitas dirinya dan termasuk orang-orang yang mendapatkan bulan tahun lagi di depan kita. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.